anggota legendaris Roger Pirates. Sebagai tangan kanan Gold Roger sendiri, kekuatan Rayleigh sangat tinggi. Dia adalah salah satu dari orang-orang yang mengungkap sejarah abad Void dan mencapai Raftel, yang membuatnya menjadi legenda. Salah satu misteri terbesar tentang Rayleigh adalah julukannya. Sang Raja Kegelapan memiliki kekuatan yang mengerikan di seantero samudera. Silver Rayleigh adalah tokoh yang barangkali bisa disebut sebagai mentor terkuat Luffy di dalam serial One Piece dengan memiliki kekuatan tidak terbayangkan. Terlepas dari jasanya dalam melatih Luffy hingga memiliki dasar kekuatan yang kelak akan menumbangkan hegemoni Yonko, ia sendirinya juga memiliki kelebihan-kelebihan mengerikan yang sesuai dengan julukannya sebagai penguasa terselubung. Meskipun ia sudah pensiun pun, Rayleigh tidak bisa hidup tenang dengan para angkatan laut yang selalu memantau akan momen-momen lengah untuk menyergapnya kapan saja. Namun, apakah yang membuat sosok Rayleigh seakan tidak tersentuh oleh mereka? 1. Master ketiga Haki. Houshoku Haki yang barangkali hanya bisa ditandingi oleh Whitebeard dan Shanks, dan Bunshoku Haki yang hanya bisa ditandingi oleh Fujitora, dan Bushoku Haki yang seolah tiada tanding. Ketika semua itu dikuasai sepenuhnya oleh Rayleigh, tentu tidak ada alasan tentang kemampuan yang membuatnya tidak layak untuk dinobatkan sebagai sang Raja Kegelapan yang ditakuti siapapun di lautan luas. Masih belum diyakinkan, lihat bagaimana kemampuan Monkey D. Luffy berkembang hingga mampu menjatuhkan seorang Charlotte Katakuri. Pemahaman akan dasar-dasar haki yang lebih jauh ditanamkan oleh Rayleigh kepada Luffy, dan jelas kini sang murid menuai hasil yang besar atas kekuatannya. 2. Lebih cepat dari Kizaru. Saat dalam usia tua saja, ia sudah mampu mengimbangi kecepatan serangan Kizaru yang bagaikan kilap menyambar, apalagi di usia mudanya. Bahkan, dengan kenyataan bahwa Kizaru ditangkis dengan entengnya membuat tokoh yang satu ini terbukti menyimpan kekuatan yang mengerikan di balik kepribadian ramahnya. Barangkali titel manusia tercepat di dunia One Piece pun belum tentu bisa menyelamatkannya dari teror Rayleigh, sang Raja Kegelapan. 3. Mantan nomor 2, Roger Pirates. Saat mudanya, alasan terbesar mengapa Garp berulang kali gagal meringkus Gold Roger juga pasti disebabkan oleh wakil-wakilnya yang luar biasa tangguh. Apalagi sebagai sang wakil kapten, Rayleigh memiliki kuasa yang hebat dalam mobilisasi pasukan-pasukan Roger Pirates. Dengan menjadi bagian terpenting dalam komplotan yang paling ditakuti di dunia, Silver Rayleigh membuktikan kekuatannya dalam berbagai makna pasca kematian Gold Roger. Siapapun beraspirasi untuk menjadi sehebat Yonko, namun tidak untuk melampaui Rayleigh. 4. Buruan tertinggi Angkatan Laut setelah Dragon. Setelah Monkey Dragon, lawan Angkatan Laut yang paling ditakuti oleh semua orang jelas adalah Rayleigh. Bahkan Garp sendiri juga memperingatkan para prajurit lainnya untuk tidak menghadapi Rayleigh secara langsung akibat kekuatan besarnya. Seolah tidak mungkin dimenangkan, Rayleigh hanya hidup dalam pengawasan para angkatan laut, alih-alih dikejar seperti Dragon. Meskipun Rayleigh hanya menikmati masa-masa pensiunnya sebagai seorang bajak laut yang hebat. Sekali lagi, Rayleigh memperjelas jenjang kekuatan antara bajak laut generasi baru dan generasi lama, dan tentunya bukti akan betapa berbahayanya para bajak laut generasi lama. 5. Tetap tangguh walaupun tua. Ketika seorang Raja Kegelapan mampu menghadapi Kizaru dengan enteng di usia tuanya, entah apa yang terjadi dengan Laksamana tersebut ketika ia hidup di usia primanya. Dan dengan kekuatan seperti itu pun, ia hanyalah wakil ketua dari Roger Pirates, sehingga semakin kelihatan kalau Gold Roger juga merupakan figur yang tangguh. Pengawasan terhadap Rayleigh juga berlangsung terlalu enteng ketimbang kriminal lainnya. Dengan reputasi dan kekuatannya seperti itu, tidak mengherankan kalau Angkatan Laut masih butuh waktu yang sangat panjang untuk dapat meringkus tokoh tersebut. Apakah Silver Rayleigh yang seharusnya lebih pantas disebut bajak laut terkuat di dunia? 6. Dianggap sebagai Raja Kegelapan. Kalian semua pasti bertanya-tanya, kenapa Rayleigh dijuluki Raja Kegelapan? Kenapa Rayleigh disebut Raja Kegelapan? Kenapa Rayleigh dipanggil Raja Kegelapan? Ya, semacam itu. Karena Mimin juga bertanya-tanya, mengapa ia disebut-sebut Raja Kegelapan? Apakah karena ia dulu suka gelap-gelapan atau karena apa? Berdasarkan apa yang kita lihat pada chapter 787, ketika Zoro menggunakan Mushoku Haki di pedangnya, seperti yang kita lihat, saat dia mengaktifkan hakinya, pedang itu pun langsung menjadi hitam karena efek dari Mushoku Haki. Lalu apa hubungannya? Nah,
Dia disebut dengan Raja Kegelapan seperti Zoro yang menggunakan haki pada pedangnya atau pada benda. Mimin pikir Rayleigh dapat membuat aura Bushoku Haki di sekitarnya, seperti tanah dan apa yang ia pegang. Mengapa Mimin berasumsi ia dapat membuat aura Bushoku Haki di sekitarnya? Rayleigh sangat terkenal dengan hakinya. Semua orang mengenalnya karena hakinya. Jadi kemungkinan ia memiliki haki yang levelnya sangat tinggi. Sampai-sampai ia dapat membuat semua yang ia sentuh menjadi hitam, atau efek Bushoku Haki. Dan karena Bushoku Haki dapat dilihat dengan jelas bagaimana bentuk kakinya dan warnanya yang hitam atau gelap. Jadi semua orang menjulukinya sebagai Raja Kegelapan. Ada juga kemungkinan lain mengapa ia diberi julukan Raja Kegelapan. Itu adalah karena ia adalah tangan kanan sang Raja Bajak Laut Roger. Ia selalu berada di samping Roger, berada di bayang-bayang Roger, sehingga semua orang menjulukinya sebagai Raja Kegelapan. Itulah tadi beberapa alasan Silver Rayleigh dianggap lebih hebat daripada Yonko, serta alasannya mendapatkan gelar Dark King atau Raja Kegelapan. Oh ya nakama, sebelum Mimin mengakhiri video ini, Mimin mau mengungkapkan fakta-fakta Silver Rayleigh terbaru sejauh ini yang Mimin dapat dari SBS maupun manganya. 1. Fakta dasar Silver Rayleigh. Silver Rayleigh adalah tangan kanan Gold Roger di kapal Oro Jackson. Setelah time skip, usia pria ini sudah 78 tahun. Meski begitu, Rayleigh tetap musuh yang ditakuti. Ia bahkan bisa membunuh monster laut yang hendak menghalanginya berenang tanpa masalah. Saat ini, sosok yang dijuluki Raja Kegelapan ini biasa ditemui di Sabaudi. Ia kadang membiarkan dirinya ditangkap, lalu dengan mudah lolos dengan mengandalkan teknik-teknik hakinya. Pekerjaan Rayleigh adalah mekanik yang menangani lapisan gelembung untuk melintasi bawah laut. 2. Mampu mengimbangi Kizaru dengan sempurna. Kizaru adalah manusia logia dari elemen cahaya. Lengah sedikit saja, Kizaru dapat memanfaatkan kesempatan untuk menghajar musuhnya. Ia membuktikan ini dengan menyerang Marco saat perhatian Marco teralih di Marineford, lalu lolos dari bidikan Ben Beckman saat hendak mengejar Luffy. Meski begitu, saat melawan Rayleigh, Kizaru benar-benar terkunci. Meski Luffy dan topi jerami ada di jangkauannya, ia tidak bisa menyerang mereka karena harus berhadapan dengan Rayleigh. Ini membuktikan kalau selain mampu mengantisipasi musuhnya, Rayleigh masih memiliki cukup kecepatan untuk mengimbangi dan melukai seorang manusia cahaya. 3. Master 3 jenis haki. Dia menguasai 3 jenis haki sekaligus, bahkan bukan sekedar paham. Rayleigh begitu menguasai 3 jenis haki ini, hingga dia bisa melatihnya ke Luffy. Dalam kilas balik Luffy, Rayleigh terlihat paham sekali soal jenis-jenis haki, terutama Ken Bunshoku Haki. Dengan Ken Bunshoku Haki tingkat tinggi untuk mengantisipasi serangan musuh, Bushoku untuk memperkuat serangannya sendiri, dan Haoshoku untuk mengintimidasi musuh yang lebih lemah. Tak heran Rayleigh bisa menahan musuh selevel Kizaru, bahkan di usia tua. 4. Pejudi yang buruk. Ini fakta Silver Rayleigh yang menarik. Rayleigh sering terjebak utang karena judi. Karena itu dia kadang membiarkan dirinya ditangkap supaya dia bisa menjara penangkapnya. Fakta ini menarik karena penguasa Ken Bunshoku Haki biasanya jago dalam berjudi. Lihat saja Fujitora. Saat di Dressrosa, dia bisa menebak dengan tepat hasil roulette. Dia hanya kalah karena dicurangi bandar. Rayleigh memiliki utang judi menandakan orang ini seperti sengaja tidak menggunakan Ken Bunshoku Hakinya untuk bersenang-senang. 5. Tahu apa itu Void Century? Ada dugaan kalau Raftel menyimpan rahasia soal Void Century. Silver Rayleigh tampaknya sudah mengonfirmasi ini sejak bab 507. Menanggapi pertanyaan Robin, ya, dia tahu apa itu Void Century. Dia sudah tahu sepenuhnya soal apa yang terjadi dalam 100 tahun misterius itu. Namun ia menyarankan Robin untuk menemukan sendiri jawabannya. Dan Robin menyetujui itu. Mereka yang mengetahui Void Century biasanya akan diincar oleh pemerintah dunia. Namun karena Rayleigh begitu kuat, tak heran pemerintah dunia lebih memilih mengabaikannya selama Rayleigh tidak melakukan apa-apa. Tentu saja, Rayleigh juga sepertinya tahu apa itu One Piece. Namun Luffy tidak ingin mendengar jawabannya. Jadi Rayleigh pun tak memberi jawaban apa-apa. 6. Kru Oro Jackson pertama yang direkrut Roger. Situasi Roger dan Rayleigh mirip dengan Luffy dan Zoro. Sebelum Oro Jackson itu ada, sebelum Roger merekrut krunya yang legendaris, sosok pertama yang ia temui adalah Rayleigh. Petualangan awal mereka pun sepertinya dilakukan menggunakan kapal kecil yang Rayleigh gunakan untuk bersantai setelah rumahnya terbakar. Itu kapal dia curi pula.
Bagaimana pendapat kalian tentang hal ini? Silahkan sampaikan pendapat kalian di kolom komentar.